apa sih tujuan manusia diciptakan? Kita sering menjawab untuk beribadah. Sekarang saya tambahkan. Ada 3 ayat yang menjelaskan tujuan kita diciptakan. Tujuan adanya alam semesta. Pertama, di akhir surat At-Talaq. Di akhir surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah zat yang menciptakan langit yang 7 dan bumi mithlahunna yang semisal dengan langit. Artinya juga jumlahnya 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Terjadi berbagai macam kegiatan, terjadi berbagai macam aktivitas bainahunna di antara langit dan bumi. Ada banyak aktivitas di antara langit dan bumi seperti yang kita alami. Kalau bahasa lainnya, terjadi kehidupan di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian mengetahui bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga bahasa lainnya, Allah ciptakan langit dan bumi berikut aktivitas yang ada di dalamnya, agar orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal siapa penciptanya. Allah Azza wa Jalla. 1. Ini tujuan pertama kita diciptakan. Agar kamu mengenal siapakah Rabbmu, siapakah penciptamu. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang ketiga, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang paling bagus amalnya. Kalau kita rangkum di sini, berarti tujuan mendasar kenapa kita diciptakan adalah pertama untuk mengenal Al-Khaliq, sehingga kita dituntut untuk belajar tentang tauhid, rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah dan asma wa sifat secara umum. Yang kedua, agar kita menjalankan ibadah hanya kepada Allah, sehingga kita perlu mengenal tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, tauhid dalam bentuk hanya memberikan peribadatan kepada Allah semata. Dan yang ketiga, agar kita bisa beramal yang terbaik, yaitu sesuai dengan panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang hamba menghimpun 3 hal ini, berarti dia sudah sesuai dengan tujuan Allah ciptakan. Tujuan Allah menciptakan dirinya. Meskipun kadang orang nggak kenal, sebenarnya apa sih tujuan kita diciptakan? Dia nggak mengenal. Nah, kalau kita mengenal dan tahu tujuan kita diciptakan, maka kita akan fokus ke arah situ. Karena itu kita harus berusaha untuk mengenal Allah, mengenal siapa pencipta kita, dan mengenali apa kewajiban kita kepada Allah, dan mengenali bagaimana cara menunaikan kewajiban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Qala Muhammad ibnu Ajlan, kata Muhammad bin Ajlan, walam yakul aktsaru amala. Allah tidak berfirman yang paling banyak amalnya, tapi yang Allah firmankan apa? Yang paling baik amalnya, artinya yang paling berkualitas. Dan Fudail ibnu Iyad rahimahullah mengatakan, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dan paling sesuai kebenaran. Aswab. Yang dimaksud dengan aswab, yang paling sesuai kebenaran adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah jamaah,
Yang lebih penting bukan masalah kuantitas beramal. Kuantitas memang bagus, tapi Allah lebih senang ketika amal itu dilakukan dengan berkualitas. Makanya kita perlu belajar bagaimana cara beramal yang berkualitas. Karena ketika kita beramal yang berkualitas, kita punya harapan besar amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Banyak, tapi nggak berkualitas, bisa jadi ditolak oleh Allah. Karena innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha tayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib.